Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regional CEO Bank Sentral Indonesia Aceh mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, kembali kita mentahsinkan bacaan kita. Sekarang pembahasan kita pada surah Al-Buruj. Mari sama-sama kita dengarkan dulu. Saya akan membacakan surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Baik, yang pertama was-samaa'i itu ada hukum bacaannya adalah mad wajib muttasil 4 atau 5 harakat. Dzatil buruj, alif lam di sini al-buruj, dia tidak boleh dipantulkan, maka dia harus sempurnakan sukunnya. Dia termasuk huruf baniyah. Zatil tilbu, tidak boleh tilbu. Zatil buruj, mad arid li sukun yang terakhir buruj. Dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat, dengan syarat kita kalau memilih 4 harakat maka semua di depan 4 harakat, disamakan. wal yaumil maw'ud, wa dimoncongkan dulu, kemudian baru baca lam yang sukun. Wal ya tidak boleh tebal, harus tipis. Wal yaumil maw'ud. Au juga tidak boleh masuk hidung. Sering terjadi kesalahan ain di khasyum atau dimasukkan ke hidung bunyinya. Wal mau'u itu salah satu kesalahan. Tapi dia dari tengah tenggorokan langsung saja keluar dari rongga mulut bunyinya wal mau'ud. Kemudian ayat setelahnya wasyahidin wa mashhud, ada idgham bi gunnah di syahidin wa sering terjadi kesalahan, tidak digunahkan bunyinya syahidi wa. Tapi kasih dia bunyi dengung dulu, syahidin. Mashhud, ini juga sering terjadi kesalahan, dimoncongkan ketika ucapkan shin, tidak boleh, karena shin itu bukan bagian daripada makhrajnya syafatain. Alirkan bunyi sya. Mashhud. Qutila ashabul ukhdud, ayat selanjutnya. Qutila, qu tebal, ti tipis, lam tipis, tak tipis, lam tipis. Qutila, tidak boleh juga berlebihan dalam pengucapan hamas huruf ta. Qutila, tidak begitu. Kemudian ashabul ukhdud, alifnya atau hamzah di sini tipis, tekanan suara ke bawah. Shad yang tebal, tekanan suara ke langit mulut, ke langit atas. Ha tipis. Kemudian ukhdud, ashabul ukhdud, alirkan bunyi kha, raqawah di huruf kha dan hamas ya. Du tipis. Sering terjadi kesalahan, dunya ditebalkan, du itu tidak boleh, tapi dia tekanan suara harus ke bawah. Ukhdud. Kemudian an-nari dzatil waqud,
Di sini sering terjadi kesalahan zati dibaca menjadi zati. An-nari zatil waqud. Di sini tetap tebal, wawnya tetap tebal. Mana dia? Waqud. Qalqalah yang tipis, kan qalqalah tebal, waqud tapi tipis. Idhum 'alaiha qu'ud. Di sini juga sering terjadi kesalahan ketika mengucapkan huruf zal yang sukun, tidak diberikan sifat zal yaitu al-khawah, mengalir suara secara sempurna. Idhum atau dikolkolahkan idhum itu salah, tapi yang benar adalah idhum, alirkan bunyi zal yaitu al-khawah. Idhum. 'alaiha juga sering terjadi kesalahan di pengucapan la, tidak dibaca la tapi le. 'alaiha tapi harusnya dibaca dengan 'alaiha. Baik. Kemudian ayat setelahnya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum tidak boleh dipantulkan. Wa huma ini salah. Wa huma 'ala tidak boleh. Tapi bunyikan saja gunnahnya sedikit. Wa hum 'ala ma juga fa-nya di sini ada sifat hamas mengalir nafas secara sempurna. Ma yaf'aluna bil mu'minina, mu'mini enggak boleh dipantulkan qalqalahkan tapi disyiddahkan mu'mini bil mu'minina syuhud. Di sini shinnya boleh mencong karena dia berharakat dhammah. Sampai di sini saja, wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.